Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Minggu Biasa yang ketiga. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Kegelapan yang kita pahami dan kita rasakan adalah ketiadaan cahaya, tidak adanya penerangan, seluruhnya hitam dan terkadang coklat. Hari-harinya malam tanpa bintang dan lain sebagainya. Namun, ketika Alkitab berbicara tentang kegelapan, seperti dalam bacaan pertama kitab Yesaya, kegelapan diartikan sebagai ketidaktahuan tentang semua hal, terutama tentang Tuhan, dan ketika manusia melakukan sesuatu yang jahat. Yesaya menggambarkan bahwa orang-orang telah berjalan dalam kegelapan sehingga membutuhkan cahaya, membutuhkan terang. Akhirnya, seperti yang dikisahkan oleh penginjil Matius, cahaya dan terang itu telah datang dalam diri Yesus sendiri. Sebagaimana kegelapan adalah lambang kesedihan yang menyelimuti dunia, demikian pula terang adalah lambang kehadiran Yesus di dunia.
Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Jika mau jujur, kita tahu bahwa kita semua memiliki kegelapan di dalam diri kita. Masalahnya, apakah kita mau menampilkannya sehingga diri kita sendiri dan semua orang dapat melihat dan merasakan kegelapan itu? Ataukah kita mau melawannya? Kegelapan yang kita miliki adalah dosa, seperti yang dicela oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Dosa orang-orang Korintus adalah hidup dalam perselisihan dengan mengatakan, "Aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus." Hal ini mau menunjukkan bahwa mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri dibandingkan kehidupan demi Kristus dan kehidupan demi kebaikan bersama. Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Tentunya kita tidak mau untuk hidup dalam kegelapan. Kita semua mendambakan hidup dalam terang, hidup bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Bacaan hari ini dapat membantu kita untuk merenungkan dan mewujudkan kehidupan dalam terang. Ada dua hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah nyalakanlah lampu dan ikutilah aku. Marilah kita mencoba untuk mendengarkan panggilannya dan bertobat. Mari kita berpaling kepadanya dalam iman, mematuhi Dia dan mengikuti Dia. Yesus tidak memilih para rasul-Nya karena menganggap mereka hebat. Akan tetapi, Dia memilih mereka karena Dia ingin mereka hidup bersamanya. Dia ingin mereka menjadi bagian dari pelayanannya. Begitupun dengan kita. Ikutlah aku. Ketika di minggu pagi yang dingin dan kehangatan tempat tidur yang nyaman, untuk menjadikannya sebagai waktu beribadah dan berdoa. Ikutlah aku. Ketika melihat sesama kita kesepian dan tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara, untuk mendengarkan ceritanya dan memberikannya dukungan. Ikutlah aku untuk berbicara tentang apa yang benar, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ikutlah aku ketika kita melihat mereka yang lapar, yang terlantar, dan yang tertindas untuk membantu mereka dengan apa yang kita miliki. Ikutlah aku ketika merasa hidup ini tidak berarti dan insecure, seakan-akan hanya memenuhi jumlah penduduk Indonesia, untuk menyadari bahwa hidup ini berarti. Tanpa kita sadari, ada orang lain yang pernah mensyukuri kehadiran kita. Seseorang yang kita beritahu ketika ada benda yang jatuh. Orang yang kita tegur ketika berpapasan. Pedagang kaki lima yang uang kembalinya tidak diterima. Orang yang kita bukakan pintu di tempat perbelanjaan dan lain sebagainya. Di antara orang-orang tersebut, ada yang tersenyum dalam hati dan ada pula yang berdoa untuk kita. Ikutlah aku ketika kita sulit untuk memaafkan. Ikutlah aku.
Hal kedua adalah nyalakan lampu dan pancinglah. Bergabunglah dengan Yesus dan pancinglah orang lain untuk hidup dalam terangnya, bertobat bersamanya. Jadikan diri kita sebagai pembawa terang bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Allah memang tidak menjanjikan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi kita harus selalu yakin bahwa Tuhan setia dan selalu memberikan pertolongan kepada setiap anaknya tanpa terkecuali dan dalam situasi apapun. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Allah tetaplah Tuhan yang penuh kasih dan kebaikan, yang mampu menebus kesalahan, membawa terang dari kegelapan, dan membawa kebaikan dari apa yang tampaknya sangat buruk. Perjalanan selalu meninggalkan cerita dan orang-orang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menerangi hidup kami. Semoga kami semakin bertekun mengusahakan persatuan di antara kami sampai kami mengalami kesatuan penuh dengan-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.